Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farmajidah. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Universitas Sidarta Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode SHAP pada Model XGBoost untuk Prediksi Dini Performa Akademik Mahasiswa. Nah, yang akan saya presentasikan di sini adalah bab 1, dimulai dari latar belakang. Nah, latar belakang masalah ini adalah performa akademik mahasiswa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan tinggi. Apalagi di era digital seperti sekarang. Aktivitas mahasiswa terekam dalam berbagai bentuk data, seperti nilai tugas, aktivitas pada LMS, hingga kehadiran. Tapi sayangnya meskipun data ini sangat kaya, banyak model prediksi yang digunakan kampus masih fokus pada hasil akhir semester. Akibatnya, kampus baru mengetahui masalah ketika semuanya sudah terlambat untuk melakukan intervensi. Nah, di sisi lain juga, metode machine learning seperti XGBoost sebenarnya sudah terbukti untuk efektif untuk prediksi. Namun penerapannya untuk prediksi dini masih sangat terbatas. Selain itu, interpretabilitas model juga masih menjadi tantangan. Disinilah SHAP akan saya gunakan sebagai metode explainable AI yang bisa memberikan penjelasan transparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi. Nah, dari kebutuhan tersebut, penelitian ini mencoba menggabungkan XGBoost dengan SHAP untuk membangun model prediksi dini yang lebih akurat sekaligus mudah dipahami. Nah, dari latar belakang tadi terdapat 3 masalah utama, yaitu yang pertama itu adalah belum ada model prediksi dini berbasis XGBoost yang memanfaatkan data awal hingga pertengahan semester. Nah, yang kedua, fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi performa akademik belum diketahui secara jelas. Dan yang ketiga adalah belum ada evaluasi komprehensif mengenai akurasi XGBoost untuk deteksi dini mahasiswa yang beresiko. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sih membangun model prediksi dini menggunakan XGBoost, dan yang kedua adalah fitur apa saja yang paling mempengaruhi hasil prediksi menurut SHAP, dan yang terakhir adalah seberapa akurat model XGBoost dalam mendeteksi mahasiswa yang beresiko. Nah, di sini saya mendapatkan tujuan penelitian sebanyak 3, yaitu yang pertama mengembangkan model prediksi dini berbasis XGBoost, dan yang kedua mengidentifikasi fitur penting menggunakan SHAP, dan yang ketiga adalah mengevaluasi performa model dalam deteksi mahasiswa yang beresiko. Nah, yang selanjutnya adalah batasan penelitian, yaitu yang pertama adalah data yang digunakan hanya mencakup aktivitas pembelajaran pada awal hingga pertengahan semester. Dan yang kedua adalah variabel terbatas pada data LMS, nilai awal, kehadiran, dan interaksi. Dan yang ketiga hanya menggunakan algoritma XGBoost. Dan yang keempat adalah interpretasi hanya menggunakan SHAP, serta lingkup penelitian hanya pada institut asal data. Dan yang terakhir adalah akurasi bergantung dengan kualitas data. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian menjadi 3 bagian. Yang pertama teoritis, praktis, dan metodologis. Di mana manfaat secara teoritis adalah kontribusi pada literatur machine learning untuk prediksi dini. Dan yang kedua adalah memperkaya kajian XAI melalui SHAP. Dan untuk yang praktis adalah membantu dosen mendeteksi mahasiswa beresiko lebih cepat dan memberikan insight mengenai indikator pembelajaran yang mana lebih penting. Dan untuk manfaat metodologis, yaitu menyediakan pendekatan analitis sebagai acuan penelitian serupa. Nah, untuk kontribusi penelitian, di sini mendapatkan 5 sebagai mana? Yang pertama, model prediksi dini menggunakan XGBoost. Yang kedua, integrasi SHAP untuk interpretasi model. Dan yang ketiga, pemanfaatan data pembelajaran dinamis dan dasar pengembangan early warning system, serta mengisi celah penelitian di topik prediksi dini akademik. Nah, untuk sistematika penulisan, di sini penelitian ini akan tersusun sebanyak 5 bab, di mana prabab itu adalah kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan untuk bab 1, yaitu pendahuluan akan berisi latar belakang masalah,
identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan juga sistematika penulisan. Untuk bab 2 akan berisikan landasan teori, yang dimana berisi tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan juga kerangka pemikiran. Dan yang ketiga atau bab ketiga itu akan berisi metode penelitian, di mana berisi desain penelitian, pengumpulan data, pengolahan awal data, metode yang diusulkan, eksperimen dan pengujian metode, serta evaluasi dan validasi hasil. Selanjutnya yaitu bab 4 atau hasil dan pembahasan akan berisi hasil dan pembahasan dari penelitian. Dan yang kelima atau bab terakhir akan berisi kesimpulan dan saran dengan ditutup oleh daftar pustaka yang menjadi acuan penulisan penelitian. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai penerapan metode SHARP pada model Exibus untuk prediksi dini performa akademik mahasiswa. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktisi di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.